Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan yang dahsyat ajaib yang telah melingkupi kami, menyertai dan memimpin kami hingga saat ini. Bahkan saat kami menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan, semua itu Tuhan izinkan supaya hati kami bersuka cita dan supaya Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh menyatukan hati pikiran kami, datang di tempat ini untuk kami boleh memuji Tuhan, beribadah dan menaikkan syukur kami, bahkan akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami taruh dalam kasih anugerah-Mu, hikmat-Mu menyertai kami, Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hamba dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, Tuhan tolong, Roh Kudus yang berkarya menerangkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan kami membawa firman, membawa rema ke dalam hidup kami, ke dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mendengar firman Tuhan. Amin. Salam. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia Tuhan kita boleh bertemu pada saat ini. Atas kasih karunia Tuhan, sudah cek. Sip, ya. Atas kasih karunia Tuhan kita boleh bertemu, berkumpul pada sore hari ini untuk kita boleh, dan kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Tadi firman Tuhan, nats firman Tuhan yang akan saya bawakan sudah dibacakan. Puji Tuhan, dari baik dari imamat maupun dari kisah para rasul. Pentakosta, itulah temanya pada sore hari ini. Pentakosta dalam perjanjian lama dan bagi kita sekarang, umat Tuhan, orang percaya di dalam perjanjian baru. Tapi saya perkenalkan nama saya dulu. Tadi sudah diperkenalkan Bapak WL dan beberapa waktu kita sudah bertemu. Nama saya Pendeta Parulian Marpaung. Kami melayani di GKRI, Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Jakarta Timur. Dulu kami adalah anak buahnya, kalau ada yang masih mengingat, Pendeta Yusuf Roni. Nah, itulah senior kami dan mempercayakan pelayanan tersebut kepada kami. Nah, kemudian saat ini kami ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu di Houston ini karena putri kami, Sarah. Setelah kesini jadi Sarah gitu ya. Di wisuda beberapa waktu yang lalu, sebenarnya dari tahun lalu kami berupaya untuk mendapatkan visa, tapi hanya untuk maju ke kedutaan saja sulitnya, bukan main. Dan puji Tuhan, kami beberapa waktu lalu dijadwalkan maju untuk wawancara, dan 3 orang kami dengan anak kami, Jordan juga, yang sudah melayani lebih awal di tempat ini, Tuhan izinkan mendapatkan izin untuk datang ke tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang jemaat, yang khususnya Pastor Untung yang saat ini ada di rumah, mendampingi ibu yang kurang sehat, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, nanti selanjutnya kita akan berbincang lebih lanjut, tapi kita kembali kepada tema kita. Pentakosta mempunyai arti khusus bagi kita semuanya. Pentakosta bagi semua suku, bangsa, bagi semua denominasi mendapat tempat untuk merayakannya. Mendapat kesempatan untuk boleh mengalami berbagai-bagai mujizat seperti yang dialami oleh bangsa Israel dari awal-awalnya. Pentakosta sebuah perayaan yang dirayakan baik oleh umat Katolik, baik oleh Protestan, baik
agama-agama yang masuk di dalam mainstreamnya Protestan. Banyak orang tidak tahu bahkan, tetapi ada juga yang tidak mau melakukan, merayakan Pentakosta tersebut. Itu hal yang sudah lalu. Itu 2000 tahun yang lalu. Itu tidak perlu lagi kita lakukan sekarang. Nah, di dalam kekristenan sekarang ini, banyak orang yang melakukan kebaktian, melakukan mengikuti ibadah-ibadah dengan hanya kemauannya sendiri. Tetapi ketika di zaman, kalau kita baca di Imamat seperti yang sudah kita bacakan tadi, Imamat 23 menyatakan bahwa Pentakosta berkaitan erat dengan kelepasan, berakhirnya masa budak oleh orang Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu dikatakan, setelah tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung, itulah disebut Paskah. Paskah itu pada malam hari itu dikatakan bahwa setiap keluarga atau orang Israel memotong domba, kemudian menghapuskan darahnya di atas pintu, menyapukannya di atas pintu, dan tulah yang ke-10 itu, yaitu kematian anak sulung bagi semua keluarga, bagi semua pribadi, keluarga-keluarga yang mempunyai anak terlewat dari keluarga orang Israel. Pada malam hari itu mereka berangkat meninggalkan Mesir sebagai tanah perbudakan, sebenarnya awalnya mereka itu merantau atau datang ke tempat itu karena kelaparan pada zaman Yusuf. Tetapi setelah berangsur Firaunnya berganti, kepemerintahannya berganti, mereka tidak dikenal dan mereka menjadi budak. Malam itu mereka akan berangkat meninggalkan Mesir. Itulah Paskah. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yang berlimpah dikatakan susu dan madunya itu. Lalu mereka sampai ke Gunung Sinai. Sampai mereka ke Gunung Sinai di mana Musa menerima 10 hukum, 10 perintah Tuhan di dalam 2 loh batu. Kita tahu persis bahwa karena kedegilan orang-orang Israel yang tidak taat, yang tidak mau menunggu kedatangan Musa, yang menyatakan Musa itu di mana? Musa itu sudah tidak ada. Musa itu kita tidak tahu akan kapan datangnya. Tolong berikan kami untuk kami sembah. Tolong buatkan kami sebuah patung sembahan. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat itu dikatakan kalender gereja sulit. Pada saat itu sulit untuk mengetahui di mana saja, apa saja yang harus dirayakan. Pentakosta dirayakan karena perasaan gelisah. Gelisahnya gelisah karena sukacita. Gelisahnya karena ingin menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa di dalam perayaan-perayaan yang Tuhan tunjukkan itu, ada beberapa perayaan yang dinyatakan di dalam Imamat 23. Seperti yang pertama adalah Paskah tadi itu, yaitu berlalunya kematian dari umat Israel. Paskah. Kemudian hari roti tidak beragi. Kemudian hari raya 7 minggu. Inilah yang dalam perjanjian baru nanti dinyatakan sebagai hari Pentakosta. Setelah 7 minggu, 7 kali hari Sabat. Besoknya adalah hari Pentakosta. Yang keempat adalah hari Sangkakala. Itulah hari-hari raya perayaan yang dinyatakan Tuhan pada orang Israel untuk dirayakan. Yang kelima adalah hari pendamaian. Yang keenam adalah hari Pondok Daun. Dan yang ketujuh adalah hari penghakiman atau the 8th day. Beberapa orang menyatakan, atau berbagai denominasi juga yang tidak percaya menyatakan, hari-hari perayaan ini adalah sebagai hari raya hanya orang Yahudi saja. Hanya orang Yahudi saja. Tetapi sementara Allah memang menyatakan bahwa memberikannya kepada orang Israel untuk dirayakan setiap kali berganti tahun. Walaupun tanggal tidak sama setiap tahun.
karena ada perbedaan-perbedaan waktu dan bulan. Untuk itu, semua dikatakan di Imamat 23, semua adalah perayaanku. Tuhan menyatakan, setelah engkau sampai, setelah engkau menerima keluar dari perbudakan itu, yaitu Paskah, setelah berlalunya, setelah tidak ada yang menyentuhmu akan kematian anak sulung dari setiap keluarga, maka engkau pada hari ke-50 sampai di bulan ketiga dikatakan, di bulan ketiga maka akan sampai ke tanah Gunung Sinai, ke tanah Sinai, kemudian kalian akan menerima loh batu, menerima semuanya yang dikatakan tadi itu 7 perayaan itu adalah hari perayaanku. Musa merujuknya sebagai kemurahan Tuhan yang sangat dahsyat bagi semua orang-orang Israel yang dia pimpin. Bayangkan ada 2 jutaan. Dalam perhitungan orang dikatakan sekitar 2 jutaan pribadi-pribadi yang dia bawa meninggalkan Mesir pada waktu itu. Tetapi yang menjadi kasus yang sangat besar adalah ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu itu, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu, yang tadinya dibawa untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, justru menyembah patung yang tidak dikenal oleh Tuhan. Membuat sesuatu dari emas yang mereka terima, yang mereka bawa dari Mesir, dan menuangnya menjadi sebuah patung sapi untuk menjadi mereka sembah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan ada banyak pribadi, ada banyak gereja yang tidak mau atau memperdulikan lagi perayaan ini. Ada pada Pentakosta itu, pada perjanjian lama dikatakan adalah salah satu hari kudus tahunan yang Allah singkapkan kepada orang Israel dahulu. Nah, kalau kita lihat di perjanjian baru, setelah Yesus, setelah Kristus dinyatakan untuk semua umat di dunia ini, dikatakan bahwa kita ini adalah Israel rohani yang diminta atau menjadi sarana Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan, untuk menyatakan kemurahan Tuhan melalui kelepasan orang Israel tersebut. Dikatakan bahwa perjanjian dalam Pentakosta itu adalah salah satu hari kudus tahunan yang Allah singkapkan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan pada ayat 44, Imamat 23 ayat 44 dikatakan, apa yang dapat kita tarik, maksudnya semua adalah perayaanku, dan bahwa Musa merujuknya sebagai hari-hari raya yang Tuhan tetapkan. Untuk kita sekarang, Pentakosta itu, apakah Pentakosta itu? Dari bahasa Yunani dikatakan memiliki sebuah perbedaan yang menarik dengan hari-hari lainnya yang diperintahkan Tuhan. Dan dari semua perayaan tahunan yang berikan Allah kepada orang Israel dulu, Pentakosta adalah satu-satunya yang telah secara umum dikenal di kalangan orang Kristen. Sejak abad pertama, pada bahasa Yunani, Pentakos itu adalah sebutan atau sama dengan hari ke-50. Pentakos adalah hari ke-50. Hari ke-50 ini dihubungkan dengan nama perayaan di perjanjian baru, hari raya 7 minggu. Dikatakan bahwa 7 hari sabat kamu akan mendapatkan tuaian-tuaian. Kamu akan mendapatkan sukacita. Dan pada besok harinya kamu akan membawa perayaanmu, membawa persembahanmu kepada Tuhan. Dan itulah disebutkan dengan Pentakos, yaitu hari sulung, hari buah sulung. Sampai pada hari yang sudah sabat, yaitu hari mengadakan pertemuan kudus. Hari raya 7 minggu disebut hari raya menuai. Pada 49 hari orang Israel menuai hasil ladang mereka dari mulai awal mereka menuai panen mereka.
Karena itu diartikan dengan kaitan dengan hasil atau tuaian pertama, tuaian awal dari panen hasil hulu dalam setahun di tanah Kanaan. Nah, kalau Pentakosta di dalam perjanjian baru atau di dalam Kisah Para Rasul 2 tadi dikatakan 3 hari 3 malam setelah penyalipannya, 3 hari 3 malam setelah penyalipan Yesus, dia bangkit dari kubur. Dan selama 40 hari dia menunjukkan diri kepada pribadi lepas pribadi. Kepada murid-muridnya, kepada orang-orang lain, dan bahkan kepada banyak orang sebelum hari kenaikannya, dia menunjukkan berkali-kali, disebutkan di Kisah Rasul 1 ayat 3. Di samping berbicara tentang kerajaan surga kepada mereka, Yesus Kristus juga menyuruh mereka untuk menantikan janji Tuhan bahwa mereka akan tinggal dan akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dikatakan, tinggallah di kota ini, jangan meninggalkan kota ini. Hanya berselang beberapa hari kemudian, sementara murid-muridnya berkumpul, dikatakan di Lukas 29 ayat 24 ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah, sementara Roh Kudus turun dan menghinggapi pengikut-pengikutnya, maka terjadilah bahwa Roh Kudus itu terlihat seperti lidah-lidah api mengerubuni mereka ketika mereka ada di sebuah rumah berkumpul. Lidah api itu turun di atas kepala setiap para rasul Kristus. Peristiwa yang menunjukkan pada hari Pentakosta ini sekitar tahun 31-an setelah Masehi. Maka saat itulah disebutkan berdirinya gereja. Turunnya Roh Kudus sama dengan Roh Kudus menyertai, menghinggapi orang-orang percaya. Pentakosta relevan atau sama dengan turunnya Roh Kudus atau masuknya Roh Kudus kepada setiap pribadi yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, bahwa dia tidak sanggup melakukan sesuatu untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Pada hari yang sama dikatakan pada saat murid-murid Yesus itu ada di tengah-tengah rumah, ada suara gemuruh yang datang di langit seperti suara tiupan yang sangat keras dan masuk menghinggapi mereka seperti dalam lidah-lidah api itu. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar Yerusalem yang mendengar itu kemudian datang mengerubungi rumah di mana murid-murid Yesus itu berkumpul. Mereka melihat apa yang terjadi. Kenapa ada angin puting beliung seperti itu? Mengapa seperti ini? Kok ada tiupan angin yang masuk dan hinggap di rumah tersebut? Orang-orang yang datang di Yerusalem pada saat itu adalah orang-orang salehnya Israel yang telah terserak kemana-mana, dan mereka setiap tahun datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Pentakosta. Kita tahu bahwa sebelum Yesus disalibkan, dia juga berkata bahwa dia akan merayakan Paskah, merayakan apa yang sudah dirayakan oleh orang Israel sebelumnya. Bahkan arti yang lebih penting bahwa Pentakosta itu merupakan peringatan bagi kita bahwa Roh Kudus Allah sekarang ada bagi mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka, yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terus mengikuti, mentaati Allah. Sebagaimana Petrus menjelaskan 2000 tahun yang lalu. Setelah itu bahwa ketika Roh Kudus turun atas murid-muridnya, mereka dikaruniai bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka belum pernah pelajari.
yang mereka belum pernah katakan, tetapi mereka bisa menyatakannya. Sehingga orang-orang Israel yang tadi terserak di beberapa kota itu akhirnya berkata, loh mereka ini seperti apa kok bisa berbicara seperti bahasa yang kita katakan? Mereka ini kan rasul-rasul Tuhan, rasul-rasul Kristus. Kenapa mereka bisa menyatakan itu kepada kita sekarang? Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika itu, apa yang menjadi hari Pentakosta bagi kita sekarang adalah bahwa, oh ini ada masalah ini. Oh iya, kamu harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini bisa, ini oke, oh iya. Kamu harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Bagaimana jemaat Allah menghitung Pentakosta? Jemaat Allah dengan hati-hati mengikuti penghitungan Alkitabiah tadi yang dikatakan bahwa setelah mereka menerima dua loh batu itu oleh Musa dengan cara menghitung 7 kali hari Sabat. Hari Sabat itu dinyatakan dari mulai hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ketujuh adalah hari Minggu, yaitu hari Pentakosta. Apa arti hari Pentakosta itu bagi kita sekarang? Mereka merayakan seluruh atau ketujuh hari raya Tuhan itu mengulang-ulang penjelasan makna perayaan itu setiap tahun. Setiap tahun secara terus-menerus mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang masing-masing perayaan itu. Apa arti Pentakosta bagi orang Yahudi? Apa arti Pentakosta bagi orang Pentakosta? Apa hari Minggu Pentakosta itu? Minggu Pentakosta ialah hari Minggu yang dirayakan oleh baik orang-orang percaya di seluruh dunia sebagai hari turunnya Roh Kudus. Sayangnya mereka tidak melakukan ini, banyak yang mengabaikannya juga. Bapak Ibu yang kekasih, karena hari Sabat Alkitabiah adalah sesuatu Sabtu pada hari Minggu ke-50 itu, menghitung hari Sabat itu selalu jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu makna Pentakosta bagi orang Kristen adalah dikatakan dalam agama Kristen terdapat berbagai macam perayaan mengenai kebebasan Tuhan. Mulai dari Allah yang turun menjadi manusia yang kita kenal dengan Natal. Perayaan-perayaan selanjutnya, setiap perayaan sejatinya adalah sesuatu yang menggembirakan bagi Kristen. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, umat Kristen diberi jaminan bahwa mereka akan mendapat keselamatan. Atau disebut itu dengan kelahiran baru. Melalui kematian Kristus, yaitu Paskah, umat Kristen diberi pengertian bahwa Allah adalah Maha Kasih. Karena Kristus walaupun dihina, dipukul, dicambuk, tetapi dia tetap setia sampai kepada tetes darah penghabisan. Sampai kepada salib dia tetap setia. Jika hanya karena kelahirannya, banyak pimpinan agama yang lahir, banyak pimpinan agama yang berkreativitas, tetapi tetap mati, tetapi tetap dikubur dan tidak bangkit. Yesus 3 hari kemudian setelah Natal, Paskah, bahkan setelah kematiannya di kayu salib, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia bangkit. Inilah yang membuat kita menjadi terhenyak. Murid-muridnya yang tadinya tidak mengerti apa-apa, bahkan ada yang sudah kembali ke Emmaus, sebagian kembali melaut menjadi nelayan, kembali ke pekerjaannya, tidak mengerti apa-apa. 3,5 tahun mereka digembalakan, tetapi tidak juga mengerti siapa yang mereka kerumunin setiap hari. Mereka berkata guru, mereka berkata Tuhan, mereka berkata Engkaulah Mesias, tetapi mereka tidak mengerti siapa sebenarnya Kristus itu. Tuhan hadir dalam rupa Roh Kudus. Inilah salah satu juga karya Tuhan, kemurahannya yang paling dahsyat bagi kita. Dalam Kisah Rasul pada
pasal 2 ayat 4 dikatakan, juga membuat manusia seharusnya sadar, siapakah kita ini? Mengapa Tuhan begitu kasihnya? Setelah dia rela disalib sampai mati, dia akhirnya bangkit mengalahkan maut. Bahkan dia mengabarkan Injil selama 40 hari. Bertemu dengan banyak orang. Tetapi yang lebih dahsyat adalah dia mencurahkan Roh Kudusnya setelah 10 hari dia naik ke surga. Hari Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus di dunia. Awalnya hari ini hanya diperingati bagi bangsa Yahudi, tetapi kemudian menjadi satu sukacita bagi kita karena kita pun menerimanya dan mengimaninya. Bahkan saat itulah disebutkan lahirnya gereja di dunia ini. Itulah pertama kali disebutkan gereja lahir di tengah-tengah umat. Ketika Roh Kudus hinggap pada setiap pribadi. Anda, saya, kita semua adalah gereja yang hidup. Gereja yang sesungguhnya. Gedung ini adalah gedung gereja. Gedung ini adalah tempat ibadah, tempat kita boleh bersukacita memuji Tuhan. Tetapi gedung gereja yang sesungguhnya adalah pribadi-pribadi kita sebagai umat percaya. Ada 3 makna besar yang disampaikan di dalam Pentakosta pada saat ini. Adalah yang pertama, bahwa dengan perayaan Pentakosta itu, kita menyatakan kita adalah komunitas iman. Dengan turunnya Roh Kudus atas semua orang. Kapankah turunnya Roh Kudus atas pribadi pada zaman ini? Pada zaman dahulu dikatakan ketika murid-murid Kristus ada di sebuah tempat, Roh Kudus dicurahkan hari ke-50 atau 40 atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Tetapi pada zaman ini setiap orang percaya yang menyatakan Yesus adalah Tuhannya, yang menyatakan dia menjadi Tuhannya, yang menyatakan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosanya, dia menjadi orang percaya dan menerima dan mempunyai Roh Kudus di dalam hatinya. Yang pertama adalah bagaimana kayak itu kita bisa artikan sekarang ini adalah melalui komunitas iman ini. Melalui komunitas ibadah yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini. Di gereja ini. Komunitas tempat tentunya berkaitan dengan perkumpulan dan persekutuan. Komunitas adalah perkumpulan atau persekutuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana iman seorang Kristen membuatnya bersatu dengan orang lain. Bagaimana Bapak Ibu pribadi-pribadi menjadi datang ke tempat ini untuk menyatakan iman Bapak Ibu. Yang datang ke tempat ini untuk menyatakan aku ingin memuji Tuhan di dalam iman percayaku bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang datang di tempat ini. Yang dimaksud di sini adalah iman kita nyatakan di dalam komunitas kita itu. Biasanya komunitas itu terbentuk karena adanya kecocokan. Ada visi gereja itu yang membuat kita tentram, nyaman untuk datang beribadah, untuk datang memuji Tuhan dan bersekutu bersama-sama dengan yang lain. Komunitas iman ini sendiri sebenarnya sudah terjalin saat pertama kita datang beribadah. Saat pertama kita diperkenalkan, bahkan orang tua kita saat tadi sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu itu datang beribadah. Sejak kecil mereka itulah komunitas iman. Di mana mereka dipersatukan, di mana mereka dipersekutukan dan masuk ke dalam ruang untuk menerima sebuah pengajaran, sebuah kebenaran firman Tuhan. Dengan di gereja, kita dapat menyaksikan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dari kekuatan yang berbeda, dari status yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, tetapi menjadi sebuah komunitas iman. Bapak Ibu yang kekasih, Roh Kudus memang menjadi sumber kekuatan iman kita. Ketika ada orang yang hampir terjatuh, ngapain kita datang di tempat ini sore-sore begini? Bukankah kita lebih enak istirahat di rumah? Bukankah Bapak Ibu lebih enak misalnya berpesiar?
Bukankah lebih enak Bapak Ibu misalnya kongko-kongko di mana saja? Tetapi Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan iman itu memberikan kita rasa saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika kita melihat teman kita, maka kita mengambil satu hal yang positif. Oh, aku harus seperti itu. Semakin indah, semakin rajin melayani Tuhan. Oh, saya hendak seperti para pemusik yang tangguh ini. Walaupun mereka masih berusia muda, Tuhan pakai memuji menyembah Tuhan. Kita bisa introspeksi diri, apa yang sudah kulakukan hingga usiaku seperti ini? Hingga Tuhan mempercayakan saya harta, keluarga, yang dengan kekuatan saya tidak bisa saya dapatkan. Tetapi dengan kita datang saling beribadah, kita disadarkan. Roh Kudus menjadi sumber inspirasi bagi kita. Roh Kudus bisa saja datang dalam bentuk teman. Teman yang sehat yang kita lihat, teman yang kurang sehat yang kita lihat, lalu kita bersyukur, Tuhan terima kasih, berkatilah yang kurang sehat ini untuk sehat. Oh Tuhan, aku bersyukur untuk Bapak itu, keluarga ini, yang Tuhan berkati mereka pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Aku mau seperti itu. Aku mau keluargaku seperti itu. Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk itu. Jika di luar daripada itu, jika kita iri dengan orang yang kuat, yang sehat, yang diberkati harta, yang diberkati keluarganya. Jika ada orang yang iri melihat ini, maka pastikan itu bukan dari Roh Kudus. Amin. Itu bukan dari Roh Kudus. Itu adalah dari roh iblis. Roh Kudus tidak pernah memberikan pikiran yang negatif kepada orang percaya. Roh Kudus hanya memberikan pikiran-pikiran yang membangun kepada setiap orang. Introspeksi untuk lebih bangkit. Introspeksi untuk tidak mau jatuh di dalam pergumulan persoalan terus-menerus. Roh Kudus itu fungsinya menasehati, menghibur, mengingatkan, dan membangun kita. Jika ada pikiran-pikiran di luar itu, pastikan dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Selain itu Roh Kudus juga tentunya di dalam diri kita, di mana kita dimampukan berkomunikasi dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajar kita berdoa. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk datang kepada Tuhan pada pagi-pagi hari bersaat teduh, atau sebelum tidur menaikkan syukur kepada Tuhan. Jika bukan Roh Kudus, maka roh itu atau pikiran itu akan membuat kita untuk mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih, dalam komunitas iman juga kita tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada banyak orang yang tetap memilih kegelapan, walaupun kita duduk di tempat ini. Ada mungkin pribadi-pribadi yang pikirannya tidak di tempat ini. Pikirannya ada di tempat lain. Pikirannya ada di dalam kegiatan yang berbeda. Pikirannya ada di tempat yang tidak di tempat yang senyaman ini. Bersama dengan Tuhan. Tetapi itu bukan di sini. Itu adanya di sana. Bapak Ibu kekasih, pertanyaan terbesar kita adalah bagaimana. Pertanyaan besar karena sesungguhnya orang sudah menerima baptis. Bapak Ibu yang sudah baptis, coba angkat tangan. Yang sudah baptis CD, oh iya. Yang sudah baptis CD itu menyatakan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Amin. Bahwa dia adalah orang berdosa. Amin. Benar? Kita ini adalah orang berdosa. Tidak ada yang lepas atau tidak ada yang dapat melakukan atau menyelesaikan dosanya. Oleh karena itulah Yesus datang ke dunia ini.
Pertanyaan kita yang dikatakan bahwa betulkah, benarkah kita memberi izin kepada Tuhan bahwa Dia Raja kita untuk berkuasa atas kita? Atau pernahkah kita melakukan kehendak kita dibanding kehendak Kristus? Kehendak pribadi kita dibanding kehendak daripada Tuhan itu. Tapi bagaimana caranya mengikuti itu? Bagaimana caranya kita menyatakan, ini kehendak Tuhan loh, ini kehendak Tuhan loh, ini kehendak Tuhan loh. Jelas, dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Roh Kudus itu tadi saya katakan adalah memberikan kita pikiran-pikiran yang positif, yang membangun, menasehati, dan membuat kita semakin taat di hadapan Tuhan. Tapi ketika orang-orang percaya tidak melakukan kehendak Tuhan, katakanlah tanda petik, ada yang menggoda uang suap, menjadi korupsi, menjadi tidak disiplin di dalam pekerjaan dan sebagainya. Itu sesuatu yang menggoda, enak, tidur itu enak, istirahat itu enak, terlambat ke kantor, terlambat bekerja dan sebagainya. Itu membuat kita, benarkah Roh Kudus itu menjadi raja atas hidup kita? Jika Roh Kudus itu kita pastikan menjadi raja atas hidup kita, maka tanda petik kita untuk tidur malam terlambat pun tidak akan rela. Sudah bunyi waker, alarm, tidak akan mau untuk mematikan itu, kecuali dia bangkit. Tetapi saya pun seringkali masih toleransi dengan, sebentar lagi tidur. Sebentar lagi tidur itu kebablasan 1 jam, lewat sudah. Kita menyatakan kita dikuasai oleh Roh Kudus, tapi kita memasukkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita kepada kuasa yang bukan daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua adalah ucapan syukur. Dengan adanya Roh Kudus itu bagi kita tercurah. Dengan adanya Roh Kudus itu yang menghinggapi orang percaya di mana saja di seluruh dunia, menyatakan bahwa saat merayakan Pentakosta, memang sejatinya umat Kristen harus mengucapkan syukur atas kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kita sudah menghidupi berbagai macam permasalahan, baik antara permasalahan di dalam diri kita sendiri pun ada banyak problem. Di dalam diri kita. Pribadi kita sendiri pun ada banyak problem. Pribadi dengan keluarga kita, dengan suami, ring 1, dengan anak-anak, dengan keluarga ring 2, ring 3, apalagi ring yang selanjutnya. Sebanyak ini komunitas tentu ada saja persoalan. Tetapi dengan dikatakan ucapan syukur kita senantiasa, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk merendahkan hati. Bukan rendah diri, merendahkan hati. Meminta maaf kepada orang lain lebih awal. Bahkan berdoa bagi orang yang memusuhi kita. Tidak hanya berdoa dikatakan apa lagi? Memberkati orang yang menganiaya kita. Memberkati orang yang menganiaya kita. Yang terakhir adalah misi pembebasan Allah bagi Indonesia. Roh Kudus itu mempunyai misi untuk membebaskan orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk menyampaikan Injil kepada orang lain, menyampaikan ada kabar baik, ada kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya untukmu. Dan Dia setia, Dialah yang menyelesaikan dosamu, Dialah yang telah mati untukmu. Tidak ada yang sanggup melakukan hal seperti itu. Dia yang datang dari surga dan kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika tempat itu ada bagi kita, kita akan dipanggilnya pulang bersama
Oleh karena itu, misi pembebasan Allah bagi manusia melalui curahan Roh Kudus bagi setiap kita harus sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa orang-orang percaya harus menyampaikan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana orang-orang yang di ujung-ujung dunia sana, yang di pedalaman sana untuk mendengarkan Injil? Saya bersyukur minggu lalu ada seorang pribadi di tempat ini berdiri, Pak Richard ya namanya, Pak Richard ya, yang menyampaikan bahwa mereka sudah mendukung dan sedang mendukung 8 desa di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Dahsyat sekali. Dan terima kasih untuk jemaat yang ada di tempat ini, yang telah bersatu untuk menyampaikan, untuk pergi ke Nusa Tenggara Barat. Bukan dengan fisiknya, tetapi dengan pikiran, dengan dana, dengan berkat yang dikumpulkan secara bersama-sama. Sampai situ kah? Sampai di manakah? Sampai dikatakan ke ujung-ujung bumi. Sampai cukupkah hanya sampai saat ini? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah menyatakan lewat dompet Bapak Ibu, melalui berkat Bapak Ibu. Tentunya pasti dengan doa juga Bapak Ibu sudah menyatakannya, yang mendukung misionaris yang Bapak Ibu dukung itu, membawa mereka di dalam doa. Misi pembebasan Allah bagi manusia melalui Roh-Nya yang ada di setiap orang percaya yang ada di tempat ini, memberikan bagi kita penjelasan makna Pentakosta itu. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya yang membuat orang-orang yang lain mendapatkan layanan, dukungan, bahkan mendapatkan donasi-donasi yang sangat dahsyat. Dengan seperti itu, kita melihat bahwa misi pembebasan Allah bagi manusia ini dikatakan kapan selesai? Yesus berkata, pada saat Injil sampai ke ujung-ujung bumi, maka aku akan datang. Maka itulah hari kesudahannya. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap berangkat ke surga? Ayo. Halo. Siap dong. Surga itu tujuan kita. Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, maka mati adalah untung. Di sana tidak ada lagi musim dingin, musim panas, atau tidak ada lagi duka. Yang ada adalah sukacita. Pekerjaan kita hanyalah memuji menyembah, hanyalah bernyanyi, hanyalah menaikkan syukur kita. Kenapa? Kita melihat ada orang-orang yang mengalami penderitaan, yang tidak mau percaya kepada Yesus. Siapa itu? Mungkin saudara-saudara kita. Jangan-jangan itu ayah kita, jangan-jangan itu ibu kita, jangan-jangan itu adik kita, jangan-jangan itu siapa. Tetapi memang surga itu tidak ada lagi duka. Siapapun yang ada di neraka itu bagiannya karena dia tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, ketika Injil sampai ke ujung bumi, setelah semua orang mendengar kebenaran firman Tuhan, itulah hari kesudahannya. Artinya sekarang Injil belum sampai ke ujung bumi. Tugas kita Bapak Ibu, tugas kita saudara-saudara untuk menyampaikan Injil ini dengan segala hikmat yang Tuhan berikan. Melalui pencerahan yang Roh Kudus berikan kepada kita setiap hari. Kita menonton televisi, kita lihat di benua yang lain, di belahan bumi yang lain, atau di negara-negara yang lain, ada masih banyak orang yang benar-benar terlunta-lunta. Yang tidak pernah menikmati apapun. Jangankan mungkin mendengar Injil, untuk hanya makan saja pun sulit.
Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, Tuhan izinkan menikmati Pentakosta. Tidak hanya rohnya itu dicurahkan, tapi roh itu berkarya menjadikan kita alat Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Amin. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita. Kami bersyukur kemarin bersama pastor dan beberapa orang menikmati laut, memancing. Kalau pengen memancing, ikut pastor dan teman-teman. Iya. Biarlah jemaat Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan senantiasa dan terus maju. Biarkan roh itu bertumbuh berkembang melalui pengenalan kita secara pribadi kepada firman Tuhan. Mari berikan telinga kita mendengar firman Tuhan. Mari berikan pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Jangan kosongkan pikiranmu. Firman Tuhan tidak pernah berkata, mari kosongkan pikiran. Tidak ada. Yang ada adalah rendahkan diri hatimu dan isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Demikian firman Tuhan, biarlah kita diberkatinya. Mari kita berdoa. Bagimulah kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Yesus, dan oleh Roh-Mu yang kudus yang telah mengabarkan Injil-Mu di tengah-tengah kami. Melalui tema pada sore hari ini, biarlah setiap orang percaya, umat-Mu yang ada di tempat ini, mendapat pemahaman yang baru, bahwa roh yang ada pada mereka, Roh Kudus itu menjadi sebuah komunitas bagi mereka untuk saling mendukung satu dengan yang lain, untuk boleh saling menghargai, untuk boleh saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Bahkan melalui itu, biarlah hati mereka dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan. Roh yang sama memampukan mereka untuk merendahkan hati, melihat bahwa Engkau sumber segalanya, yang rela memberikan kekuatan, rela memberikan segala sesuatu bagi kami orang percaya. Dan juga Roh yang kudus yang Tuhan sudah curahkan bagi kami orang percaya, memampukan kami melihat betapa banyaknya masih pribadi-pribadi yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui roh yang ada pada kami ini, kami dipersatukan untuk mendukung pelayanan misionaris di mana saja, kapan saja, dan kemana saja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi dari jemaat-Mu, pekerjaan mereka, karir mereka, pendidikan mereka, anak-anak mereka, pertumbuhan anak-anak mereka, jasmani, rohani, dan intelektual mereka. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang terhimpun di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan menolong mereka untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan saja. Dan juga sekali lagi kami berdoa bagi Ibu Ivan, bagi keluarga Pastor Untung. Saat ini Tuhan menolong mereka, memulihkan Ibu, dan juga memberikan mereka perlengkapan-perlengkapan rohani yang semakin dahsyat. Hamba-Mu sebagai pimpinan di tempat ini, Tuhan memberi hikmat, urapan-urapan baru turun atas hamba-Mu, dan seluruh pelayan di tempat ini bersama dengan jemaat sama-sama mereka membangun di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur, hamba boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini, akan bekerja terus untuk menyatakan kehendak rencana Tuhan bagi negara, bagi bangsa, bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Inilah seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin.